Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akupunktur Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat, bekerja dan berkarya meski dalam suasana pandemi. Ingat, tetap memakai masker, mengikuti protokol kesehatan pada semua aktivitas di luar rumah kita. Episode kali ini membahas tentang anak, 1000 hari pertama kehidupan. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak merupakan makhluk kecil yang sedang dalam proses tumbuh kembang, unik, memerlukan perawatan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Saat ini, pemerintah gencar menggalakkan program periode 1000 hari pertama kehidupan sebagai masa keemasan tumbuh kembang anak. Otak anak berkembang sangat pesat, sistem metabolisme dan kekebalan tubuh mulai terbentuk. Pada masa anak ini, anak akan membangun fondasi kehidupannya dari segi kesehatan, pertumbuhan, hingga perkembangan syaraf. Masa 1000 hari dihitung sejak masa kehamilan, yaitu 270 hari atau 9 bulan, sampai anak berusia 2 tahun, yaitu 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan disebut periode emas pertumbuhan bayi? Ya, karena pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, pertumbuhan otak dan fisiknya akan terhambat dan tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Berarti kerusakan atau hambatan yang terjadi bersifat permanen. Apa yang terjadi jika bayi tidak mendapatkan cukup gizi yang dibutuhkannya di periode emas ini? 1. Pertumbuhan otak terhambat. Anak tidak cerdas. 2. Pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat dan anak menjadi pendek, stunting. 3. Anak menjadi lemah dan mudah sakit. 4. Anak akan sulit mengikuti pelajaran saat sekolah nantinya. 5. Setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan penghasilan yang baik seperti yang diinginkannya. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari kehidupan janin dalam kandungan ibu. Kehidupan gizi janin harus dipenuhi. Ibu makan lebih banyak, 2 porsi dengan beraneka ragam lauk pauk, sayur, dan buah. Minum tablet tambah darah. Memeriksakan kehamilan secara rutin ke bidan atau ke dokter, menjaga kesehatan umum, dan melakukan perawatan payudara untuk menjamin keberhasilan pemberian ASI. Setelah bayi lahir, dilakukan IMD. Apa yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini atau IMD? Inisiasi menyusui dini adalah bayi diberi kesempatan mulai atau inisiasi menyusui sendiri segera setelah bayi lahir dengan meletakkan langsung bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu untuk menyusu. Apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa penambahan apapun. Air juga tidak. Benar-benar hanya ASI. Karena lambung bayi sangat kecil dan ASI saja sudah memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi secara sempurna. ASI mengandung antibodi dalam jumlah besar yang berasal dari tubuh ibu, sehingga bayi memiliki kekebalan dan terhindar dari penyakit di awal kehidupannya. Membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut bayi pada payudara sang ibu. Pelepasan hormon oksitosin
ketika menyusui meningkatkan perasaan tenang, nyaman, dan cinta untuk bayi. Ekonomis, karena menyusui itu gratis. Praktis, karena ASI selalu siap tersedia. ASI bersuhu alami, segar, bebas bakteri, maka tak perlu dipanaskan dan disteril. Kolostrum adalah cairan kental berwarna kekuning-kuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Kolostrum bisa dikatakan sebagai imunisasi pertama yang diterima bayi karena banyak mengandung protein untuk daya tahan tubuh yang berfungsi sebagai pembunuh kuman dalam jumlah tinggi. Kadarnya 17 kali dibanding dengan ASI. Setelah usia 6 bulan, bayi perlu diberi makanan pendamping ASI, MPASI, dan pemberian ASI sebagai makanan utama bayi harus terus dilanjutkan. Berikan ASI dulu, baru MPASI. MPASI yang diberikan berupa bubur tepung beras, pisang lumat. Pada usia 9-12 bulan, teruskan beri ASI sesering mungkin. Berikan ASI dulu, baru MPASI. MPASI lebih padat dan kasar seperti bubur, nasi tim, nasi lembek. Untuk selingan, biskuit bayi dan buah. Usia 12-24 bulan, teruskan beri ASI sesering mungkin. Berikan MPASI dulu, baru ASI. Berikan makanan keluarga secara bertahap sesuai kemampuan anak. Jika perlu, diawali dalam bentuk dicincang. Makanan pendamping ASI, MPASI yang dianjurkan adalah 1. Bubur tepung beras atau beras merah yang dimasak dengan menggunakan air atau kaldu daging atau sayuran. 2. Sayur-sayuran dan kacang-kacangan yang direbus kemudian dihaluskan menggunakan blender. Pada saat di blender, sebaiknya ditambah dengan kaldu atau air matang agar lebih halus. Sayuran dan kacang tersebut adalah kacang polong, kacang merah, wortel, tomat, kentang, labu kuning, kacang hijau. 3. Buah-buahan yang dihaluskan atau menggunakan blender seperti pepaya, pisang, apel, melon, dan alpukat. 4. Daging sapi pilihan yang tidak berlemak direbus dengan sedikit air, kemudian di blender, ditambahkan ke bubur tepung. 5. Ikan yang di blender. Ikan yang digunakan yang tidak berduri seperti daging dari ikan kakap yang segar, ikan gindara, atau ikan salmon. Makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak dianjurkan adalah 1. Makanan yang mengandung protein gluten, yaitu tepung terigu, barley, biji gandum, dan kue yang terbuat dari tepung terigu. Semua jenis makanan tersebut dapat membuat perut bayi kembung, mual, dan diare pada bayi. Hal ini disebabkan oleh reaksi gluten intolerance. 2. Hindari pemberian gula, garam, bumbu masak, atau penyedap rasa pada makanan bayi. 3. Makanan terlalu berlemak. 4. Makanan pedas atau berbumbu tajam. 5. Buah-buahan yang terlalu asam seperti jeruk dan sirsat. 6. Buah-buahan yang mengandung gas, durian, cempedak. Sayuran mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak. Kedua makanan tersebut dapat membuat perut bayi kembung. 7. Kacang tanah dapat menyebabkan alergi atau pembengkakan pada tenggorokan sehingga bayi sulit bernafas. 8. Kadangkala telur dapat memicu alergi. Berikan secara bertahap dan dengan porsi kecil. Jika bayi alergi, segera hentikan. 9. Susu sapi dan olahannya yang dapat membuat bayi alergi atau laktose intolerance. Upaya selanjutnya adalah pemberian imunisasi. Apa yang dimaksud imunisasi? Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit pada bayi, dilakukan dengan suntikan. Imunisasi dasar lengkap untuk bayi adalah 1. Imunisasi HB,
untuk mencegah penyakit hepatitis B atau sakit kuning diberikan 4 kali. 2. Imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC diberikan 1 kali. 3. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio diberikan 4 kali. 4. Imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri, batuk rejang, dan tetanus diberikan 3 kali. 5. Imunisasi HIV mencegah penyakit radang selaput otak atau meningitis, pneumonia, radang saluran pendengaran atau telinga diberikan 3 kali. 6. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak diberikan 1 kali. Agar tumbuh kembang anak yang maksimal bisa tercapai, maka perlu diberikan asupan gizi yang cukup, lingkungan fisik atau emosional yang sehat, stimulasi yang memadai, baik saat masih di dalam kandungan maupun saat setelah lahir. Sahabat akupunktur dimanapun berada, berbicara tentang anak, ingat 1000 hari pertama. Dimulai kondisi ibu, janin, bayi harus dijaga. Pantang menyerah, pantang putus asa. Sehingga jadilah sebagai anak Indonesia yang perkasa, kuat, cerdas, dan berdaya guna. Terima kasih. Sampai ketemu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!